Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar fikih, yaitu tentang ketentuan infak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian infak. Ada yang masih ingat apa itu infak? Infak itu membelanjakan atau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian buka file PDF kalian pada halaman 20, ketentuan infak. Hukum asal memberikan infak adalah sunnah. Nah, infak adalah sunnah. Kalau zakat fitrah hukumnya wajib. Kalau infak hukumnya sunnah. Nah, itu perbedaannya ya. Hukumnya berbeda. Namun dalam keadaan tertentu hukumnya bisa menjadi wajib, mubah, bahkan haram. Berikut ini pembagiannya. Nah, infak hukumnya bisa berubah-ubah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi wajib. Namun hukum asalnya adalah sunnah. Infak bisa berubah menjadi mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah. Mubah itu artinya boleh. Mubah artinya boleh. Seperti berdagang, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Apabila kita mengeluarkan harta untuk perkara-perkara dunia seperti berdagang, bercocok tanam, dan lain sebagainya, maka itu hukumnya mubah. Apabila mengeluarkan harta untuk hal-hal dunia, kecuali dalam hal kemaksiatan. Nah, itu lain lagi nanti. Yang B, infak menjadi wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti hal berikut. Nah, infak bisa menjadi wajib. Wajib itu artinya harus. Apabila tidak dilakukan, maka berdosa. Yang pertama, membayar mahar mas kawin. Ini berarti dalam hal pernikahannya menjadi wajib. Yang kedua, menafkahi istri. Nah, seperti saya memiliki istri, maka saya wajib untuk menginfakkan harta saya kepada istri saya. Kalau tidak, maka saya berdosa. Yang ketiga, menafkahi istri yang ditalak, cerai, dan masih dalam keadaan iddah. Nah, menafkahi istri yang ditalak, menafkahi istri yang sudah diceraikan, dan masih dalam keadaan iddah. Misalkan ada seorang menceraikan istrinya, tetapi dia menceraikan istrinya itu, istrinya masih gimana ya? Misalkan seorang menceraikan istrinya, kemudian yang istri yang diceraikan ini masa diceraikannya belum sampai 40 hari atau masa iddah. Masa iddah ini masa menunggu. Masa menunggu ini selama 40 hari ya. Nah, setelah diceraikan ada masa iddah namanya. Masa iddah itu masa menunggu selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu masih wajib suami untuk menafkahkan istrinya. Yang C, infak menjadi haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Mengeluarkan harta untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Yang pertama, infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua, infaknya orang Islam kepada fakir miskin namun tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang D, infak hukumnya sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sodakoh. Infak tipe ini ada dua macam, yaitu yang pertama, infak untuk jihad. Yang kedua, infak kepada yang membutuhkan, seperti untuk membantu anak yatim, membangun masjid, madrasah, pengajian, beasiswa anak miskin, dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah hukum asalnya ya, sunnah. Sekarang yang C, simulasi infak. Misalnya seorang pelajar mempunyai uang jajan dalam 1 bulan 150.000 rupiah. Kemudian uang jajan itu disisihkan sebesar 2,5% untuk ditabung dan dikumpulkan dalam satu kelas. Contoh,
150.000 dikali 2,5 per 100 hasilnya 3.750 rupiah. Uang infak itu dikumpulkan setiap bulannya dan ditabung. Jika jumlah siswa dalam satu kelas ada 40 siswa, dalam satu bulan menjadi 150.000. Jika dikalikan 1 tahun akan menjadi 1.800.000. Jumlah yang sangat besar. Jika hal ini dilakukan, akan terjadi suasana yang sangat menyenangkan. Siswa yang dermawan dapat menolong siswa yang tidak mampu dan dapat mengatasi kesulitannya. Jadi ini contoh simulasi infak ya. Ini uang kas istilahnya. Nah, yang saya bacakan tadi ini uang kas ini ya. Contohnya tadi, seorang pelajar punya uang selama 1 bulan, jika di total uang jajannya itu 150.000. Nah, kemudian dari 150.000 itu disisihkan 2,5%. 2,5% itu sebesar 3.750. Nah, 3.750 dan dibayarkan setiap hari. Jika sebulan uangnya mencapai 1.800.000 rupiah. Kemudian uang ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman yang kesulitan, membantu teman-teman yang kesusahan. Itulah gunanya uang kas. Uang kas itu bukan hanya berguna untuk beli perlengkapan kelas, membeli peralatan kelas, tapi bisa juga kita gunakan untuk menolong teman-teman kita yang sedang dalam kesusahan. Misalkan teman kita tidak punya buku, tidak punya pulpen, bisa kita bantu dari uang kas yang kita punya. Sekarang yang D, hikmah infak. Kebiasaan berinfak dalam kehidupan sehari-hari banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Bahkan dalam Islam diberitakan setiap pagi malaikat mendoakan orang-orang yang suka memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, yang membutuhkan atau bagi kepentingan orang banyak. Masya Allah. Jika kalian berinfak, maka setiap pagi malaikat akan mendoakan kalian. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma u'ti mumsikan talafa. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, setiap pagi ada 2 malaikat turun kepada hamba-hamba Allah. Salah satu dari malaikat itu berdoa, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah ini penggantinya. Dan malaikat yang satu lagi berdoa, Ya Allah, berilah kepada orang yang enggan bersedekah itu kemusnahan. Kemudian kita masuk kepada manfaat dari infak. Ada 2 di sini ya. Ada manfaat untuk diri sendiri. Yang pertama, menenangkan hati dan jiwa. Yang kedua, membuat hati bahagia, menambah keberkahan, memanjangkan usia. Apa maksudnya menambah keberkahan, memanjangkan usia? Apakah misalkan umur kita sudah ditentukan Allah, misalkan hanya 40 tahun, dengan berinfak 40 tahun itu bisa bertambah menjadi 60 tahun? Tidak seperti itu. Yang dimaksud umurnya dipanjangkan di sini bukan secara matematis, tetapi umurnya ditambahkan keberkahan. Selama dia hidup, Allah memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Nah, itu maksudnya ya. Bukan umurnya ditambah 40 misalkan jadi 60, tidak. Menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepuasan batin sebagai bekal di akhirat dan menambah keberkahan rizki. Adapun manfaat untuk orang lain,
memperkokoh persaudaraan sesama muslim, meningkatkan syiar Islam, mengurangi kecemburuan sosial, dan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Terwujudnya masyarakat yang peduli dan berjiwa sosial tinggi, dan terwujudnya sarana ibadah dan tempat belajar agama bagi umat Islam. Mungkin ini anak-anak pertemuan kita pada pagi hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.